Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Suryani dari kelas 10 MIPA 1 absen 20. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Upaweda dan bagian-bagiannya. Pengertian Upaweda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta, artinya ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci. Sifat ajaran Weda bersifat anandi ananta, yaitu tidak berawal dan tidak berakhir, dan sebagai sabda Brahman. Upaweda yaitu Weda yang lebih kecil. Upa artinya dekat atau sekitar, Weda artinya pengetahuan. Jadi, Upaweda artinya sekitar hal-hal yang bersumber dari Weda. Kedudukan Upaweda dalam Weda. Weda Sruti memuat dan menguraikan tentang wahyu Tuhan. Weda Smrti memuat tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bernegara, dan semua didasarkan atas hukum yang disebut Dharma, sastra, dan ditulis berdasarkan ingatan para maharsi. Kedudukan Weda Sruti dan Weda Smrti sama. Upaweda memiliki hubungan sangat erat dengan Weda. Upaweda membahas ulang isi Weda dengan penajaman-penajaman untuk bidang-bidang tertentu. Bagian-bagian ilmu Upaweda dapat dibagi menjadi 5, yaitu Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharwa Weda. Itihasa merupakan kelompok kitab jenis epos, wiracarita atau cerita tentang kepahlawanan, sejarah agama Hindu yang menceritakan perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Jenis yang tergolong itihasa atau epos terbesar dalam agama Hindu adalah Ramayana dan Mahabharata. Kitab Ramayana adalah hasil karya besar dari Maharsi Walmiki. Kitab Ramayana mengandung nilai pendidikan moral dan etika, mengacu pada nilai tentang kebenaran agama yang hakiki atau nilai kebenaran yang kekal abadi. Kitab Ramayana tersusun atas 24.000 stansa yang dibagi atas 7 bagian yang setiap bagiannya disebut kanda. Adapun ketujuh kanda tersebut yaitu Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranyaka Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yuddha Kanda, dan Uttara Kanda. Kitab Mahabharata ditulis Empu Yasa. Kitab ini terdiri atas Astadasa Parwa, artinya 18 parwa atau 18 bagian atau jilid, dan digubah dalam bentuk syair sebanyak 100.000 sloka. Adapun ke-18 bagian atau jilid cerita Mahabharata dalam bentuk syair yaitu Adi Parwa, Sabba Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sautika Parwa, Stri Parwa, Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswamedha Parwa, Asrama Wasika Parwa, Mauska Parwa, Mahaprastanika Parwa, dan Swargarohana Parwa. Yang kedua ada Purana. Kata Purana berarti tua atau kuno. Kitab yang memuat berbagai tradisi atau kebiasaan dan keterangan-keterangan lainnya, baik tradisi lokal, tradisi keluarga, dan lainnya. Pokok-pokok isi Purana secara tradisional terdiri dari tentang kosmogoni atau penciptaan alam semesta, tentang pralaya atau hari kiamat, tentang silsilah raja-raja atau dinasti raja-raja Hindu terkenal, tentang masa Manu atau Manwantara, dan tentang sejarah perkembangan dinasti Surya, yaitu Suryawangsa dan Chandrawangsa. Bagian yang ketiga yaitu Arthasastra.
Arthasastra adalah ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintah. Pada abad keempat sebelum Masehi, Kautilya menulis bukunya yang pertama dengan nama Arthasastra. Kitab Arthasastra inilah yang dianggap paling sempurna, sehingga dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Kautilya atau Chanakya atau Wisnugupta dapat kita anggap sebagai bapak ilmu politik Hindu. Bagian yang keempat ada Ayurveda. Ayurveda adalah sebuah pengetahuan pengobatan yang bersumber dari kitab Upaweda Smrti. Kitab Ayurveda berbeda dengan kitab Yajurveda. Sering sekali kedua kitab ini dianggap sama, padahal kitab Ayurveda mengulas tentang bagaimana tata caranya agar tetap sehat dan berumur panjang. Sedangkan kitab Yajurveda membahas tentang yajna, merupakan bagian dari kelompok mantra Veda Sruti. Bagian yang kelima ada Gandharva Veda. Gandharva Veda mengajarkan tentang tari, musik atau seni suara. Nama-nama buku yang tergolong Gandharva Veda yaitu Natya Sastra atau Sata Sahari. Natya berarti tari-tarian, ditulis oleh Bharata, membahas tentang seni tari dan musik. Yang kedua ada Natya Vedagama dan Dwada Sasahari, ditulis oleh Warda Bharata, membahas tentang rasa dan mimik dalam drama. Yang ketiga ada Datila, ditulis oleh Datila, membahas tentang musik. Demikian video yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.